Apalagi waktu pernikahan, di pernikahan akbar itu ada adegan nyemplung dari helikopter itu motivasinya apa sih? Penasaran loh. Heeh. Itu kenapa bisa begitu? Kenapa ngapain gitu? Aduh, saya sampai shock dan sampai nggak tidur karena waktu itu malam besoknya mau live itu jadi pernikahan kayak syuting, malamnya masih syuting sampai subuh, tiba-tiba saya dikejutkan selembaran surat. Sayang nih aku habis tanda tangan, aku mau terjun helikopter, pernyataan tidak menuntut kalau terjadi apa-apa. Bisa dibayangin nggak? Berarti kan itu memang sesuatu yang bahaya gitu ya. Terus saya bilang gini, kenapa kamu harus lakukan itu? Udah nggak usah, udah deh pokoknya normal aja gitu kan. Dia tetap lakukan itu, terjun dari helikopter, apa ekstrim gitu. Itu untuk apa tujuannya? Ya, show-nya, gayanya doang kali, hanya show-nya Membuktikan doang. cintanya katanya sih seperti itu. Oh my god. Terus kalau itu kan yang nyemplung dari helikopter ya. Kalau yang drama cincin jatuh itu gimmick atau gimana tuh? Ya nyebutnya aja udah drama, berarti gimmick. Aja udah drama. Ya gimana dong? Terus seolah seperti drama gitu ngelihatnya kan ini jatuh. Jadi gimmick atau Nih, gimana? Kan abang kan juga kan dokter nih, paham melihat situasi dan sesuatu. Oh iya betul. Bagaimana? Coba kita serahkan sama dokter. Apa? Yang cincin. Melihat cincin pada saat suami memberikan tiba-tiba kepleset gitu, jatuh. Ke laut. Menurut abang itu bagaimana pandangan abang? Itu dengan sendirinya natural atau apa? Atau gimmick gitu loh. Ya, saya nggak tahu kejadian sebenarnya, tapi itu bagian dari show kali ya. Bagian dari show. Ya, bagian dari show. Ya itu ini kan pendapat abang kan? Ya, atau memang accident. Nah itulah, itu X-Rider. X-Rider. Jadi gimana? Oh jadi itu memang beneran ya? Ya, Itu- spontanitas. Oh spontanitas. Spontanitas. Gitu. Jadi real gitu ya? Ya, real story drive thru. Oke, real story drive Story kali ya. Drive thru ya. Mau makan kali ya. Oke, gitu. Dan- Aku masih penasaran tentang pernikahan mereka nih, nggak apa-apa Ya, dong aku nanya lagi oke. ya. Ini tapi aku pengen nanyanya tuh, ini kayaknya lebih dalam gitu. Sebelum kalian menikah, kalian bikin perjanjian pranikah nggak sih? Aku kepo nih. Sebenarnya kan tadinya awalnya saya pengen pranikah gitu ya, tapi saya pikirkan lagi bahwa gini loh, bukannya saya sebenarnya kita harus tahu isi pranikah itu seperti apa gitu ya, dan saya lebih menghargai suami saya gitu, saya nggak mau ada sifat-sifat yang misalnya mencurigai atau apa, karena saya tahu begitu saya menikahi seseorang atau suami saya menikahi saya, kepercayaan itu harus besar sekali gitu. Jadi saya nggak mau nanti jadinya curiga atau apa. Tapi kalau bahasa hukum kan pasti kita sudah tahu ya, perempuan tuh nggak boleh bodoh, perempuan harus segini-gini gitu. Saya rasa kalau kita dapat orang yang tepat dalam hidup kita, nggak ada yang satu kecurigaan. Jadi buat saya kemarin dia juga bilang gini, ya udah saya bikin pranikah aja. Saya bilang ya udahlah gampang lah kalau seperti itu gitu. Karena Akhirnya nggak bikin. akhirnya nggak bikin karena semua malah suami saya malah gini sekarang karena dia memang mau berkeluarga dengan baik ya, malah semua pekerjaan apa yang kita syuting bareng, program bareng segala macam dan penghasilannya dia semua tuh saya yang manage semua gitu. Oh jadi nggak ada perjanjian pranikah ya? Oke. Tapi kayaknya kayak Bang Hotman, Kenapa? Ya kayak Bang Hotman apapun ya, istri kasih kekuasaan. Memang. Kalau saya beda, makanya aku selalu selamat dalam petualangan. Tapi kalau menurut Pak Bos, untuk pasangan-pasangan yang sudah menikah atau belum menikah nih, lebih baik bikin perjanjian pranikah atau enggak sih Pak? Kalau dari segi hari esok memang lebih bagus, tapi budaya kita itu yang belum menerima. Iya. Saya menemukan beberapa pasangan akhirnya cerai. Biasanya terutama keluarga wanita yang nggak mau. Ya, belum siap budaya kita. Padahal sebenarnya itu bagus. Cuma ada tekniknya, walaupun kau tidak punya perjanjian pranikah, ada tekniknya agar tetap kamu selamat. Tahu nggak tekniknya? Dari mulai sekarang shopping pelan-pelan, kalau beli anting, berlian, beli gitu kan. Terus lama-lama kan bisa 2 kilo kan. Pada saat cerai udah ada 2 kilo gitu kan. Setiap beli aset, nama bersama, kalau bisa nama kamu. Percayalah pada hari H kalau terjadi sengketa, cinta indah itu semua jadi Tidak ini. tidak indah lagi. Kamu udah melakukan itu sayang, terima kasih. Oh, Iya, oke benar. deh. Gitu ya Pak Bos. Tapi Ya. plus minusnya apa nih kalau misalkan nggak bikin perjanjian pranikah? Tergantung. Kalau suaminya yang kaya, ya, dari segi perkawinan memang bagus untuk si suami. Istri. Karena kalau tiba-tiba istrinya selingkuh, cerai, kan harus jadi masalah kan. Ya. Nah, jadi tergantung tujuan masing-masing. Kalau misalnya suaminya pengusaha, Ya. banyak
pinjam uang ke bank. Heeh. Perjanjian pranikah bagus. Karena apa? Kalau dia dipilotkan, harta istrinya nggak ikut. Nggak ikut. Ya, oke. Itu. Jadi tergantung kebutuhannya. Tapi intinya begini, kalau suaminya yang berbisnis, usahakan Iya. harta itu sebagian atas nama istri. Oke. Sekarang pun perjanjian pranikah bisa loh dibikin walaupun sesudah nikah. Oh bisa ya? Dulu nggak boleh, tapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi udah boleh. Oke. Jadi bahkan sekarang banyak pengusaha begitu dia tahu kreditnya mulai macet, sudah mulai bakal dipilotkan oleh bank, Iya. ya mulailah bikin perjanjian pranikah dengan istri sehingga harta istri itu selamat. Karena kalau suami pilot, kalau tidak ada perjanjian pranikah, Iya. istri juga ikut pilot. Oke. Jadi sangat bermanfaat itu. Karena hartanya jadi satu gitu Ya hartanya jadi satu. Oke, Ya. kalau gitu. Ya mulai berunding mereka berliannya taruh di mana. Oke, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Vicky dan juga Angel. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Hotman Paris Show. Kalau buat kita sih, begitu kita udah terjun ke dunia entertain, apapun pembicaraan orang tuh jangan terlalu diambil pusing ya gitu. Apalagi saya gitu, orangnya tuh yang hampir nggak pernah peduli dengan omongan orang. Kalau orang terdekat ada nggak yang Banyak, jangankan orang terdekat, orang tua saya sendiri aja awalnya tuh nggak percaya, bahkan tidak setuju awalnya. Gitu. Rasa cinta dan kasih sayang. Nih, Kalau lihat nih. Neil Armstrong pernah berkata kepada adiknya Evita Peron bahwa percintaan itu mampu kau tunjukkan bukan dengan cara yang berlebihan, tapi cium keningnya seperti ini. Nih lihat, nih ayo.